Halo Shalom Saudara, bacaan Renungan Amsal kita hari ini dari pasal 15 ayat 25 berbunyi demikian. Rumah orang congkak dirombak Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dijadikannya tetap. Para janda di zaman Alkitab itu mewakili kelompok orang yang sering menjadi korban. Karena mereka tidak punya otoritas, tidak punya power dalam kehidupan sosial maupun secara finansial. Beda ya sama perempuan-perempuan hari ini, sudah punya kesempatan yang jauh lebih besar, bahkan seorang diri pun bisa berkarir dengan cemerlang. Tetapi pada zaman itu, zaman Alkitab saudara, janda itu sering menjadi korban. Jadi batas tanah mereka, warisan yang mereka miliki, itu seringkali batas tanahnya itu cuma dibatasi oleh bebatuan ya. Dan itu bisa dengan mudah digeser, dipindahkan oleh orang-orang yang jauh lebih berkuasa. Dan para janda seringkali tidak berdaya menghadapi keadaan itu. Padahal saudara mencuri tanah yang merupakan warisan. Karena tanah ingat dibagikan oleh Tuhan kepada para suku dan dibagikan lagi dalam suku kepada keluarga. Itu adalah menjadi hak milik yang harus dipertahankan. Nah, mencuri warisan Tuhan itu sama dengan menginjak-injak nilai diri dan kemanusiaan mereka. Saudara, hari ini kita hidup di konteks perkotaan. Kita bukan dalam dunia pertanian seperti zaman Amsal ya. Maka aplikasi Amsal 15 ayat 25 ini bukan lagi pada batasan tanah. Tapi kita harus ingat, batasan tanah ini mewakili tentang nilai diri, harkat martabat, reputasi, pekerjaan, emosi, rohani seseorang. Maka saudara aplikasinya begini. Kalau saudara kita ini orang yang manipulatif, kita memberdayakan seseorang hanya untuk kepentingan pribadi, bukan betul-betul untuk melayani dan mendatangkan kebaikan buat orang itu, maka sesungguhnya kita sudah melanggar batasan nilai diri seseorang. Kita tidak menghormati dia sebagai pribadi, tapi sebagai aset untuk kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita. Yang kedua saudara, kalau kata-kata kita kasar, kita menjatuhkan, terutama mereka yang posisinya di bawah kita, yang mereka butuh sesuatu dari kita, maka sesungguhnya kita sudah melanggar keadaan emosi mereka. Kita abusif, kita kasar, kita manipulatif saudara. Yang ketiga saudara, contoh yang lain, kalau kita misalnya dalam dunia usaha ya, kita pokoknya menjual produk hanya untuk cuan. Padahal jualan kita tidak betul-betul mendatangkan manfaat. Bahkan kalau itu bisa merugikan, kandungannya berbahaya, yang penting aku cuan. Nggak mikir yang lain, saudara. Kita sesungguhnya sama seperti orang-orang congkak yang disebutkan dalam Amsal 15. Kita merampas batasan seseorang. Saudara, dalam menjaga batasan pun sebenarnya solusinya adalah kita perlu mengarahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Markus 10 ayat 45. Dan Lukas 1 ayat 52 berkata bahwa Yesus datang untuk menurunkan penguasa dari tahtanya dan untuk mengangkat orang-orang yang rendah. Sama seperti berita Amsal hari ini. Tuhan akan merombak rumah-rumah orang congkak dari kenyamanan mereka. Dan Tuhan akan mengangkat harkat orang-orang yang lemah. Saudara, hari ini panggilan dari Tuhan untuk kita pun sama. Yesus sendiri dalam agendanya untuk mengangkat orang lemah dan menjatuhkan orang-orang congkak, ia pun mengalami bahwa dirinya sendiri, batasan nilai dirinya, emosinya, reputasinya, keberadaan dirinya, itu hancur, itu rusak demi menebus kita, demi menanggung dosa kita, agar kita diangkat di hadapan Bapa. Dan panggilan kita hari ini sebagai orang-orang Tuhan angkat adalah juga mengangkat hak martabat banyak orang. Mari saudara hari ini, jadilah orang yang menghargai, mengasihi seseorang. Jangan manipulatif. Yang kedua saudara, ketika kita melihat ada hak-hak seseorang yang dilanggar, orang-orang yang menderita, orang-orang yang direndahkan, yang reputasinya diperburuk, saudara, tampillah sebagai seorang pembela seperti Tuhan membela kita. Bukan hanya secara membabi buta, emosional, karena ya itu orang yang dekat sama kita saudara, melainkan karena kita melihat sesama kita, di sekeliling kita adalah gambar dan wajah Tuhan. Hari ini, siapakah yang akan saudara angkat nilai dirinya? Tuhan Yesus memberkati.